Ayo guys, sobat cerdasku, balik lagi sama saya M. Selvia Sidiki. Hari ini kita mau bahas soal pengantar mobile computing. Jadi saya akan mengenalkan kepada kalian apa sih mobile computing itu. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Kita mulai topik hari ini. Nah, definisi dari mobile computing. Apa sih mobile computing itu? Nah, mobile computing adalah sebuah teknologi yang memungkinkan transmisi sebuah data, suara, dan video dari komputer atau perangkat lain tanpa harus terhubung dengan penghubung fisik yang tetap. Nah, maksud dari mobile computing itu ada teknologi yang bisa membuat kita tukar-tukaran data atau tukaran suara via perangkat, tapi kita nggak harus terhubung. Contoh terhubung dengan kabel. Contoh kita waktu telepon ya, telepon kita jarak jauh, kita nggak terhubung kabel apapun, tapi kita bisa telepon jarak jauh. Nah, itulah contoh teknologi mobile computing. Ini prinsip utama dari mobile computing. Yang pertama, mobile computing mudah dibawa atau portability ya, biasanya bahasa kerennya. Nah, perangkat atau node yang terhubung dalam sistem komputasi bergerak harus memudahkan mobilitas atau pergerakan. Perangkat ini mungkin memiliki kemampuan yang terbatas dan sumber daya terbatas. Nah, biasanya perangkat mobile computing itu perangkatnya kecil, terbatas. Soalnya emang harus simple dia. Terus kemampuan daya terbatas. Nah, juga dia biasanya pakai baterai kan ya. Soalnya kan dia harus bisa dibawa kemana-mana. Tetapi harus memiliki kemampuan prosesan yang memadai dan kemampuan fisik untuk beroperasi dalam lingkungan yang dapat berpindah-pindah. Jadi prinsip yang pertama mudah dibawa atau portability. Perangkat mobile computing dia itu harus fleksibel, bisa dibawa kemana-mana, ringkas. Dan ringkas, meskipun ringkas, tapi dia itu harus hebat, harus bisa pemrosesan kayak komputer. Contohnya handphone kecil, dia nggak sekuat komputer. Kalau komputer kan dia bisa akses atau proses komputasi nggak banyak banget. Kalau HP mungkin nggak sekuat komputer, tapi dia ringkas, dia bisa dibawa kemana-mana, kita bisa bergerak kemana-mana. Nggak mungkin dong kita jalan-jalan terus bawa komputer kemana-mana, nggak bisa. Makanya itulah tujuan mobile computing. Yang kedua, konektivitas. Konektivitas ini atau yang biasanya itu tingkat yang terhubung atau saling berhubungan. Dalam sistem komputasi bergerak, ketersediaan jaringan diharuskan dapat bertahan pada tingkat yang tinggi atau stabil dengan sedikit jeda atau waktu tanpa henti, berpengaruh oleh mobilitas perangkat yang terhubung. Jadi dalam mobile computing ini ketersediaan jaringan itu harus ada. Jadi kalau kita mau tukar-tukaran tadi suara tadi telepon, kita harus cek dulu ada jaringan nggak. Dan jaringan ini harus stabil, harus ada terus stabil, nggak boleh putus-putus. Boleh lah jeda sedikit, barangkali boleh, tapi tak henti, waktunya nggak berhenti. Selama jaringan yang ada kita harus terus ada. Kalau kita mau telepon terus, kita harus tetap pastikan bahwa jaringannya tetap ada. Nah, meskipun kita jalan-jalan jauh, nah jaringan ini harus tetap bisa menghubungkan kita. Contoh kita nelpon sambil lari. Nah, kita kan bergerak, tapi kita jaringan itu harus bisa tetap terhubung dengan node di perangkat kita ini. Itulah konektivitas atau tingkat yang terhubung atau saling berhubungan. Terus yang ketiga ada interaktif. Interaktif ini node milik komputasi seluler atau ponsel lah, kita sebut ponsel, terhubung satu sama lain untuk berkomunikasi melalui transmisi data yang aktif. Jadi dia interaktif. Kita nggak pakai buat diri sendiri, kita ini buat berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat ada individualitas. Perangkat yang terhubung ke jaringan seluler seringkali menunjukkan individu atau harus mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri, kebutuhan individu kita. Komputasi bergerak harus dapat mengadopsi teknologi untuk memenuhi kebutuhan individu dan juga untuk memperoleh informasi kontekstual dari setiap perangkat. Nah, selanjutnya perangkat mobile computing. Apa aja sih perangkat-perangkatnya? Yang disebut perangkat mobile computing seperti apa? Nah, yang pertama ada laptop
atau kita sebut komputer jinjing atau apa ya, ya personal PC bisa ya, seperti itulah. Kalian sudah tahu kan laptop seperti apa. Tapi laptop yang disebut dengan mobile computing atau perangkat komputasi bergerak, itu laptop yang dia udah punya kabelan kabel node wireless LAN. Jadi dia bisa terhubung dengan wireless. Tapi kebanyakan laptop sekarang, bukan kebanyakan sih, semuanya udah terhubung dengan wireless LAN. Pasti ada, kalau nggak ada mungkin jarang yang beli. Nah, selanjutnya yang kedua ada smartphone. Smartphone sudah tahu lah ya, smartphone apa, semua udah pegang smartphone juga kok. Ya smartphone ya HP kalian itu, telepon pintar. Dulu kan HP kita HP biasa, tapi dulu HP biasa itu juga termasuk perangkat itu mobile computing, sama aja. Sama kita pakai contoh smartphone aja sekarang. Ya kecil tapi fungsinya besar kan ya. Kita bisa buat internetan, bisa buat telepon dan sebagainya. Yang ketiga, wearable computer. Wearable computer ini adalah sistem atau teknologi atau perangkat, saya bilang perangkat aja ya, perangkat yang bisa dipakai untuk badan. Contoh kacamata tapi ada kameranya. Atau kayak gelang, jam tangan yang bisa mengukur langkah kaki kita, detak jantung dan sebagainya. Nah, ini saya jelaskan di laptop tadi. Nah, seperti saya bilang tadi, laptop adalah sebuah PC portable yang mudah dibawa kemanapun. Nah, dia kan komputer jinjing tadi itu, dia bisa kemana-mana, nggak kayak PC yang besar yang CPU kan nggak bisa kamu bawa kemana-mana. Kalau ini kan tinggal kamu taruh tas, kamu bawa kemana-mana bisa. Soalnya apa? Dia udah punya keyboard, udah punya LCD, udah ada touchpad atau mouse yang terpasang langsung. Jadi kamu ringkas gitu. Kamu bawa kemana-mana langsung tinggal buka, ceklek, nyalakan tes, dia nyala, kamu bisa pakai langsung, nggak perlu colok-colokin. Soalnya ada baterainya juga kan. Dan semua laptop zaman sekarang udah punya wireless LAN, jadi semua laptop bisa dibilang perangkat mobile computing atau perangkat komputasi bergerak. Yang kedua ada wearable computer. Nah, seperti yang saya bilang tadi, wearable computer adalah perangkat elektronik pintar yang dikenakan atau di dekat atau di permukaan kulit, di mana mereka mendeteksi, menganalisis dan mengirimkan informasi tentang sinyal tubuh seperti data vital atau data yang ada beberapa kasus memungkinkan biofeedback secara langsung ke pemakainya. Jadi perangkat-perangkat ini itu bisa langsung mengukur sinyal tubuh kalian. Seperti yang saya bilang tadi, ada detak jantung, ada kalori yang terbakar, atau mungkin bisa dibuat kamera, tapi dia dipakai langsung di tubuh kamu. Sekarang bahkan ada yang sepatu, ada yang baju. Jadi sekarang teknologi emang semakin maju ya. Ada cincin juga. Yang kacamata Google Glass, kalau kalian barangkali tahu Google Glass. Terus yang jam tangan itu contohnya Xiaomi Mi Band sekarang sampai generasi 5. Saya sudah punya itu. Dia bisa tahu detak jantung saya berapa, langkah kaki saya seharian itu, lalu kalori yang dibakar waktu kita berolahraga, dan banyak lainnya. Smartphone. Nah, smartphone adalah perangkat seluler yang dapat digunakan sebagai ponsel dan perangkat komputasi seluler. Mereka dibedakan dari fitur dan kemampuan perangkat keras yang lebih kuat dan sistem operasi yang lebih canggih. Ada internet juga dan fungsionalitas multimedia. Ada kamera, bisa buat video, bisa setel musik. Di samping harus ada fungsi telepon yang sebenarnya seperti panggilan suara dan pesan teks. Nah, mobile data communication, koneksi data wireless yang digunakan oleh komputasi seluler atau bisa disebut ponsel, memiliki 3 bentuk umum yang
Layanan data seluler menggunakan teknologi GSM, CDMA atau GPRS atau jaringan 3G. Yang GSM, CDMA, GPRS ini terkenal 2G ya. 2G sama 2,5G kalau salah. Terus jaringan 3G seperti WCDMA, 8G atau CDMA 2000. Dan baru-baru ini, bukan baru-baru ini sih, beberapa tahun ini ya, masih sekitar tahun 2016 2015 itu ada jaringan 4G LTE and LTE Advanced. Jaringan ini biasanya tersedia dalam jangkauan menara seluler komersional atau BTS ya. Nah, koneksi WiFi, ada juga koneksi WiFi yang menawarkan kinerja lebih tinggi, tapi dia jangkauannya cuma 100 kaki dan dalam ruangan 100 kaki dan di luar ruangan hingga 1000 kaki. Tapi dia punya kinerja yang lebih tinggi daripada itu layanan data seluler. Kelebihan dari mobile computing, yang pertama, extreme personalization. Extreme personalization ini dia sangat ringkas. Dia sangat ringkas dan bisa dibawa kemana-mana, bahkan dia bisa masuk saku baju kita, saku celana kita bisa masuk, saking ringkasnya. Yang kedua, pengaksesan informasi setiap saat dan dimanapun. Kamu dimanapun sekarang bisa mengakses informasi lewat internet setiap saat, bahkan malam hari, entah pagi hari, pagi jam 3, jam 4, jam 2 pagi, kamu bisa mengakses informasi dimanapun kamu. Di hutan asal ada sinyal ya, kata garis bawah itu loh, asal ada sinyalnya kamu bisa dimanapun, entah di hutan, di gunung, bahkan di gunung ada sinyal, di puncak itu, dimanapun berarti ya, benar-benar dimanapun asal ada sinyal di sana. Kompatibel yang tinggi dengan teknologi lain. Nah, dia banyak kompatibel dengan teknologi lain, jadi nggak perlu harus sama node, harus sama ini itu. Jadi dia fleksibel, meskipun barangkali beda merek atau apa, dia kompatibel. Yang keempat, cocok untuk daerah yang belum ada infrastruktur. Nah, untuk daerah yang belum ada infrastruktur ini cocok untuk pakai ini. Kalian nggak perlu kebingungan untuk memasang ini itu, kamu cukup ada sinyal, kamu tinggal pakai, udah langsung sambung. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk pasang ini itu, beli ini itu. Nah, setiap kelebihan pasti ada kekurangannya ya. Kekurangannya itu kurangnya bandwidth. Nah, tentu saja bandwidth kabelan pasti lebih cepat daripada transfer data via wireless ya. Kabelan bisa transfer data bergiga cepet banget daripada kabelan. Tapi kabelan juga ada batasnya, jarak juga, dan lebih mahal tentunya. Konsumsi tenaga. Nah, tenaga yang dipakai nggak seberapa besar ya, kata saya, seperti yang saya tadi bilang ya. Dia kebanyakan pakai baterai soalnya. Dan baterai, tahulah baterai seberapa kuat, paling tahan beberapa jam udah selesai. Yang ketiga, gangguan transmisi. Gangguan transmisi, misal kalian pakai IndiHome. Biasanya IndiHome itu paling gampang terganggu ketika cuaca lagi hujan. Itu udah parah banget itu. Langsung trouble, ping jam, gak stabil. Nah, kekurangan dari komunikasi bergerak yaitu ada gangguan transmisi dari cuaca juga. Potensi terjadinya kecelakaan. Dan yang 5, antarmuka pengguna dengan alat. Nah, antarmuka yang saya tadi bilang, antarmuka pengguna terbatas. Soalnya apa? Perangkatnya harus dibuat seringkas mungkin. Jadi antarmuka pengguna dengan alat juga terbatas. Nah, barangkali itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Thank you. Kenapa tuh gitu bang? Ini dong, please, please. Hah? Kok tak mati?